على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati guru kami Bapak Kiai Khosbah Sunnah, alhamdulillah bertepatan dengan malam pengajian. Yang kami hormati Ketua RT 09 Bapak Sulaiman, yang kami hormati walaupun belum dikukuhkan tapi sudah mungkin sudah cantik untuk penyerahan Bapak DKM dan Bapak Harus Muslim, yang kami hormati tidak membuang rasa membuang yang lama mantan DKM Bapak Ustadz Muminari, Bapak Ketua RT 18, para undangan, kaum muslimin dan muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang penuh barakah ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, bertaaruf, saling mengenal, menjalankan intinya ukhuwah kita dan sama-sama agar masjid ini akan terjadi masjid yang berkompakan dengan ukhuwah Islamiyah kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semuanya yang selalu menjalankan sunnah dan syariatnya kelak di yaumil mahsyar akan mendapat syafaat dari beliau. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk kita, untuk orang tua kita, untuk teman kita, untuk ikhwan kita, kita semua yang ada di Bakri 09 termasuk yang ada di luar Bakri 09. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih sehat, mudah-mudahan akan terbahagia ibadahnya, akan menjadi manusia yang takwa, yang sudah meninggal karena dosanya, diterima ibadahnya, dan saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan akan diangkat penyakitnya. Bingati sifat wassalamu ala al-qabul bijais sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sebelum dimulai, yaitu kami akan menyampaikan beberapa acara yang tadi Quran pembukaan sudah dibuka, yang kedua nanti pembukaan oleh Ketua DKM, nanti insyaallah dipimpin oleh Ketua Panitia terpilih. Selanjutnya pembukaan kampus DKM masa bakti 2024-2027. Nanti setelah itu baru sambutan oleh Ketua RT 09, sambutan Ketua DKM, tausiah dan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Kiai Khosbah Sunnah. Langsung ditutup dengan doa sekalian dengan tausiah. Selanjutnya pembukaan Ketua DKM masa bakti nanti insyaallah yang akan dijelaskan oleh Ketua Panwil, insyaallah akan diwakili oleh Bapak Agus Mariono. Pada Bapak Agus Mariono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majuan ibu-ibu. Kayak enak dong. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang
nikmat iman, nikmat Islam, keluarga sehat walafiat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini. Yang kami hormati Bapak Ustaz Baranus Khalid Basunu, yang kami hormati Bapak Safri Barat senior kita, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09, yang kami hormati Bapak Mukmin Ali, dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu-satu, mungkin saya juga tidak hafal namanya satu-satu. Mohon izin, saya akan membacakan surat keputusan bersama. Baiklah, akan kami bacakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan bersama nomor 001-P/Panle/MBS RW 09/1 Romawi /2025. Ketua Rukun Warga 09 dan Panitia Pemilihan Ketua DKM Baitussalam tentang penetapan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitussalam masa bakti tahun 2024-2027. Menimbang 1. Bahwa kepengurusan DKM Baitussalam masa bakti 2021-2024 berakhir pada tanggal 17 Desember 2024. Kedua, bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 telah diselenggarakan musyawarah mufakat pertanggungjawaban Ketua DKM masa bakti 2021-2024. Ketiga, bahwa terhitung mulai tanggal 17 Desember 2024 kepengurusan DKM masa bakti 2021-2024 dinyatakan demisioner. Keempat, berdasarkan musyawarah dan mufakat ditunjuk PLT DKM untuk menjalankan tugas kepengurusan sampai dengan terpilihnya Ketua DKM masa bakti 2024-2027. Mengingat 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor BJ Romawi 2/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Kedua, keputusan musyawarah bersama Ketua RW 09 dan Ketua DKM Baitussalam tentang surat penunjukan panitia pemilihan. Ketiga, musyawarah pemilihan Ketua DKM yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2024 secara aklamasi menetapkan Ketua DKM Baitussalam masa bakti 2024. Keempat, berita acara penetapan hasil musyawarah pemilihan Ketua DKM tanggal 22 Desember 2024 memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan Saudara Agus Muslim sebagai Ketua DKM Baitussalam masa bakti 2024-2027. Kedua, untuk menyelenggarakan amaliyah Ketua DKM menyusun garis miring menetapkan wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang untuk membantu tugasnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2027. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 22 Desember 2024. Rukun Warga 09 Benjongan, Ketua Suherman. Panitia Pemilihan Ketua DKM Ketua Agus Sunardo. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pemilihan Masjid Jami Baitussalam Bapak Agus Sunaryono.
yang telah menyampaikan beberapa keterangan yang telah kita dengar, yaitu pengukuhan. Selanjutnya pengukuhan pengurus DKM, penyerahan SK nomor 002 garis miring MBS garis miring 1 2024. Pengurus DKM masa bakti 2024-2027 oleh Ketua DKM. Yang disertai Bapak penyerahan SK secara penyerahan SK dari Pak RW dan Tumbi Pak Agus Muslim sebagai ketua terpilih. Terus nanti penyerahan surat keputusan secara simbolis oleh Ketua DKM kepada Koordinator Bidang Peribadatan Pak RW, Pak Ketua. Ya, penyerahan oleh Ketua RW kepada Ketua DKM Bapak Agus Muslim periode 2024-2027. Mudah-mudahan Pak Agus diberi kesehatan, tambah ketuanya, jemaah bertambah, persatuan yang bertambah, menjadikan masjid kita masjid yang makmur. Selanjutnya penyerahan surat keputusan secara simbolis oleh Ketua DKM kepada Koordinator Bidang Peribadatan. Kepada Pak Ketua DKM. Ya, saya terima SK Pak Agus atas ini. Mudah-mudahan amanah kita jalankan dengan benar. Selanjutnya rangkaian demi rangkaian yang kita saksikan. Yang keempat, sambutan Ketua RW 09 yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Suherman. Kepada Bapak Suherman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita, Bapak kita, Bapak Dr. Hanus Sulawesi. Yang kami hormati Ketua DKM terpilih Pak Agus Muslim. Yang kami hormati Bapak Ibu RT 1 sampai dengan 8. Yang kami hormati Bapak Mungkin Ali yang hadir di keluarga kita. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Idip Muhyiddin Ketua DKM Muhajirin. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin.
yang mana pada malam hari ini kita telah diberi berbagai kesempatan, kenikmatan, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Baitul Salam dalam rangka acara pengukuhan Ketua DKM Masjid Baitul Salam RW 09 masa bakti 2024-2027. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah banyak berbagai nikmat serta sehat walafiat, dan tidak lupa kita dalam rangka pada malam hari ini di acara pengukuhan Ketua DKM Baitul Salam dan pengurus jajarannya, saya selaku RW punya harapan agar ke depan nanti ya kita bersama-sama untuk membangun, memakmurkan Masjid Baitul Salam yang kita cintai ini, bersinergi dengan seluruh RT yang ada di lingkungan RW 09. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RW 09 Bapak Soeharto yang telah menyampaikannya secara rinci tapi padat. Selanjutnya sambutan oleh Ketua DKM terpilih Bapak Gus Muslim, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang utama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat itu banyak manfaatnya bagi kita, baik dunia maupun akhirat kelak. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada sahabatnya, dan akhirnya kita pula nanti di akhir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang utama pada guru kita Bapak Kiai Haji Polis Basuro, dan yang berikut juga yang terhormat Bapak Iqbal Mahidi, Bapak Sapri Bahar, Bapak Haji Mumus yang saya hormati, Bapak Muin Ali. Tidak lupa juga di sini ada kaum ibu yang saya hormati. Terakhir, hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Salam
marilah kita bekerja sama mengurusi Masjid Baitul Salam agar roda Baitul Salam berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas niat-niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena waktu ini singkat sekali dan saya mau mendengarkan tausiah nasihat dari guru kita Bapak Kiai Haji Kholis Basuno agar kesempatan ini lebih bermanfaat lagi, dapat uraian gambaran yang bermanfaat dari guru kita. Hanya itu yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua terpilih Bapak DKM Bapak Agus Muslim. Beliau mengajak kita agar masjid ini bisa ramai. Yuk kita kompak ramaikan masjid. Tidak ada perbedaan. Semua muslim, muslimah, ukhuwah tegakkan. Jadi masjid ini selalu ramai. Kalau masjid sepi, kita yang mengabaikan, yang terlalu apatis berdosa. Mungkin hanya segelintir kami memberi wejangan yang lebih jelas dari guru kita biar lengkap. Kepada Kiai Haji Bapak Kholis Basuno untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kami dan kepengurusan baru. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua RW 09, yang saya muliakan Bapak RT dari 1 sampai berapa ya? 8, dan seluruh jajaran stafnya, Bapak-bapak, para jajaran pengurus masjid Muhammad bin Salman, Masjid Baitul Salam ya, tapi disingkat MBS, singkat Muhammad bin Salman, MBS. Jadi kayaknya yang nikahnya Pak Agus nih, Agus yang mana ya? Bapak yang terhormat, tadi saya terlintas, ini harusnya mohon maaf dikoreksi kepada panitia ya. Mantan ketua DKM di sini semua nih, Pak Haji Mumus, Pak Haji Ustadz Nuki di sini nih. Nah, karena beliau-beliau itu adalah orang yang telah berhasil, telah berjasa menunaikan tugasnya sesuai dengan periodenya masing-masing. Kalau tidak salah Pak Haji Mumus 2 periode itu. Kalau Pak Mumin 3 kali ya. Berapa periode itu Pak Ustadz Mumin. Kemudian sudah Bapak sebagiannya, Pak Habib itu, kemudian Pak siapa lagi yang pernah ya, Pak Dabi, Pak Habib Usman. Karena saya alhamdulillah sowan ke sini itu cukup lama, dari zaman Pak Dabi, masih lama. Jadi ini rumah saya kedua. Jadi saya alhamdulillah diangkat, orang sudah diangkat ya, diangkat menjadi keluarga besar RW 9. Pak RW-nya juga sudah berganti-ganti alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan
Apa yang sudah dilakukan, diperjuangkan oleh para pengurus kita, para pemimpin kita, baik pengurus masyarakat, Pak RW, Pak RT, maupun pengurus kemasjidan, jajaran DKM dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan. Mudah-mudahan jadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Kenapa? Sebab itu adalah amal yang sangat mulia. Kanjeng Nabi Adam diturunkan ke bumi baru 2 orang sama Siti Hawa. Yang pertama berusaha berjumpa karena dipisahkan. Konon satu turun di India, itu Nabi Adam, satu turun di Jeddah. Tapi Allah menjanjikan siapapun yang di hatinya ada ikatan kasih sayang karena Allah, Allah mudah mempertemukannya. Walaupun satu di Masyriq, satu di Maghrib. Alhamdulillah Nabi Adam yang cukup jauh dari India ke Jeddah menurut para sebagian sejarah akhirnya dipertemukan di Arafah. Tapi setelah itu apa? Setelah ketemu yang dicari rumah ibadah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak. Jadi ini bapak kita manusia pertama. Begitu sampai di bumi, tentu saja awalnya sih aktivitas pertama beliau di bumi tentu cari makan. Kalau tidak makan kan tidak bisa cari makan. Tapi kalau makan sudah cukup, istri sudah ketemu, ternyata diajaknya ke Ka'bah. Dari Arafah ke Ka'bah. Jadi rumah ibadah berarti yang pertama. Jadi hidup umat Islam kalau kita sadar tidak bisa pisah dengan rumah ibadah. Karena di Adam yang pertama dicari setelah ketemu istri. Ya Allah, saya mau sujud, saya mau ibadah kepadamu, di mana tempatnya? Ke Ka'bah. Kira-kira 17 km atau berapa 20 km lah dari Arafah ke Mekah. Berangkat dia langsung ibadah. Jadi rumah pertama di bumi ini adalah Ka'bah. Maka saya simpulkan Bapak Ibu, orang Islam yang paham, yang sadar tidak mungkin berpisah dengan masjid. Saya sering tekankan, kalau saya ketemu orang bersama orang Muslim di mana Pak, saya tinggal di sini. Oh, yang masjid ini ya. Saya bilang, belum tentu dia suka ke masjid sih sebenarnya. Tapi saya bilang, oh di RW non masjid ini ya gitu Pak. Di mana tinggal di Danau Manijo, oh masjid Baitul Salam ya. Selalu saya tanya begitu kalau orang Muslim. Kita mau di Danau Toba, wah hikmah ya. Karena saya kira wajib umat Islam itu merasa punya masjid. Tidak boleh saya Islam tapi tidak punya masjid. Karena di Adam yang pertama dicari adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Itu bapak kita manusia. Lalu Rasul bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Bahkan ada mengatakan rumah asli kita ini masjid Pak. Yang rumah kita yang dibikin di mana? Yang diaktifkan punya rumah masing-masing itu tempat tinggal sementara saja. Tapi rumah keabadiannya masjid. Karena kita dengan masjid kita bisa menuju jalan sampai ke surga. Tapi di rumah belum tentu. Bisa juga sih kalau rumahnya dipakai ibadah, dipakai amal soleh bisa. Tapi masjid pasti rumah ibadah. Kalau rumah tempat tinggal kita, yang rumah bapak yang di Pondok Indah, di Pondok pondok lah, pondok itu rumah. Nah, pondok itu sudah dibahas Arab, maksudnya funduk Pak. Funduk itu hotel. Ya, maka jemaah haji plus itu kalau kita menyebutnya jemaah jemaah plus ya, mungkin plus ya, plus ya. Kalau orang Arab tidak bilang plus, haji fanadik, haji hotel, nah, gitu ya. Jadi pondok itu. Maka hormat, jadi rumah kita yang sebenarnya adalah masjid. Karena masjid akan membawa kita ke alam keabadian akhirat. Tapi rumah yang bapak dan ibu bikin di pondoknya masing-masing, ya, semewah apapun berhenti di dunia kalau tidak dipakai amal ibadah abadi. Oleh karena itu bersyukur bapak yang hormat, saya hidup di Peru ini dari 88 yang saya tinggal di Peru ini. Semangat membangun
Sampai-sampai RW 9 ini mestinya 2. RW saya cuma 1. Bagiin 1 tuh. RW saya cuma 1. Ada RW yang bikin 2 juga. Saking semangat. Saya menghormati semangat itu. Karena tadi semuanya sadar bahwa kita hidup bukan sekedar hidup, makan, minum, tapi mesti ibadah. Lalu tempat ibadah rame-rame bikin. Dan setahu saya rata-rata swadaya semua itu. Kalau tuh ada bantuan Pemda, paling 250.000. Karena saya pernah mengajukan permohonan waktu bangun masjid tempat kami. Ajukin saya ke Pemda, ajukin kami ke BAS. Ya, 250.000 cuma dulu ya, baru gede juga. Tapi rata-rata itu dari masyarakat. Jadi betul-betul saya gembira melihat fakta ini, semangat keislaman sangat tinggi. Nah, kawan hormat, akhirnya kita ngomong-ngomong tentang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Itu sering dibahas tentang kita harus memakmurkan masjid, tapi saya ingin memberikan sedikit. Sebetulnya memakmurkan masjid itu bagaimana? Ternyata kalau diurutkan, pertama membangun di tempat yang dibutuhkan, itu dulu, membangun dulu. Seperti saya cerita tadi, Peru kita rame-rame, wah alhamdulillah tempat tinggal kita ada 4 Peru, masih rumah asli, masih gede bambu semua. Tapi kita harus ibadah kita harus ada tempatnya. Padahal kalau sudah kumpul jadi pemukiman, ada sebuah kewajiban Jumat dan sebagainya. Akhirnya membangun itu langkah pertama dari memakmurkan masjid. Dahulu Ka'bah itu yang bangun malah malaikat, Pak, bukan Nabi Adam. Memang Nabi Adam betul dikit-dikit, tapi sudah ada para malaikat. Dan dalam riwayatnya ketika Nabi Adam tawaf sama Siti Hawa, lalu selesai datang para malaikat. Apa kata malaikat? Semoga ibadahmu mabrur ke Nabi Adam. Lalu ada kata-kata, kami sudah 2000 tahun di sini. Tuh, jadi sudah ada Ka'bah itu sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi Adam yang repot bangun ya. Tapi kemudian selanjutnya direnovasi berkali-kali terus sampai zaman Rasulullah SAW. Itu masjid induk masjid sedunia itu ada Ka'bah. Masjid yang kedua, Masjid Aqsa yang sekarang diobok-obok sama Yahudi. Itu masjid yang kedua setelah Ka'bah. Hakikatnya pondasinya itu sejak dahulu kala, tapi kemudian dibangun kembali oleh Nabi Daud alaihissalam. Itu ya. Jadi membangun masjid langkah awal memakmurkan masjid di tempat yang dibutuhkan, termasuk Baitulsalam dibangun itu para pembangunnya. Di sini Bapak yang terus terang bangun itu telah memakmurkan masjid. Langkah pertama yaitu membangun. Langkah kedua, kalau sudah dibangun gimana? Difungsikan. Jadi masjid itu sesuai dengan fungsinya harus dihidupkan, dimakmurkan, yaitu dengan menjalankan, menunaikan fungsinya. Apa fungsinya? Nah, fungsinya sih gampang, dilihat dari nama aja. Masjid itu dari isim makan dari sajadah, ya, kemudian masjidun atau masjidan, tempat sujud, artinya tempat sholat. Jadi memakmurkan masjid, ya jadikan masjid tempat sholat. Sholat siapa? Ya sholat kita. Yang telah membangun itu mesti sholatnya di sini. Dulu ikut membangun tapi nggak pernah di sini. Saya nggak boleh nanya, tapi ikut membangun tapi tidak sujud di sini. Nah ini ada jomplang nih. Jadi kita yang bangun, kita juga yang memakmurkan. Memakmurkan pertama membangun, memakmurkan memfungsikan. Fungsikan sebagai tempat sholat. Siapa yang mengisikan? Ya kita. Memang mengharapkan siapa yang ngisi. Masa kita bangun lagi sama orang lain? Orang lain mah punya masjid sendiri juga. Jadi kita bangun, kita fungsikan. Fungsinya dipakai sholat, fungsi utama sesuai dengan namanya masjid. Tapi kemudian berkembang luas. Kalau zaman kami Nabi, masjid itu menjadi markas kegiatan umat berbagai bidang. Nabi Muhammad itu jadi presiden atau raja ya?
lahir batin, baik urusin keduniaan maupun urusin keagamaan. Itu pimpinan tertingginya Nabi Muhammad. Ternyata apa namanya ya? Kalau istananya itu rumah beliau, dari tempat tinggal. Tapi aktivitas ngurusin umat di masjid. Apa namanya ya? Kalau presiden istana kan tempat tinggal, kalau tempat kerjanya di mana? Di rumah Bina Geraha dulu ya. Kayak gitunya. Itu masjid. Ada apa-apa musyawarah di masjid. Cuma Nabi Muhammad dan rumah kan tempel. Ini masjid, rumahnya sedikit di sini. Berarti istana Rasulullah. Kalau mau boleh sebut istana, ini tempat kerja sebagai tempat mengatur umat, baik urusan ibadah maupun urusan sosial kemasyarakatan. Rasul sedang pidato, khutbah malah hari Jumat. Ternyata ada jemaah yang ngacung. Kalau dulu khutbah begitu Pak. Kalau sekarang jangan coba-coba ngacung ya. Diomelin sama Ustaz Ian itu. Sedang khutbah ada yang ngacung. Jangan dulu. Jadi jangan diulang sekarang, itu udah lain sekarang. Ngacung, ya Rasulullah, kampung saya ini sudah kekeringan berbulan-bulan. Lalu itu pohon-pohonan sudah pada mati, hewan juga sudah pada mati, orang juga sudah sulit hidup. Urusan apa tuh Pak? Urusan ekonomi, urusan pertanian, urusan peternakan. Ternyata usulnya di mana? Di masjid. Dilayani Rasul, dilayani Rasul. Layanan pertama ada doa. Mari kita doa kepada Allah supaya turunkan hujan. Itu namanya doa istisqa. Setelah itu apa? Rasul urus giliran mengairi kebun. Itu diatur gilirannya. Itu namanya berarti Rasulullah mengatur masyarakat bukan cuma ibadah, tapi kehidupan masyarakat. Markasnya, pusat pemerintahannya adalah masjid. Jadi dulu tidak ada yang namanya pendopo atau apa itu masih satu. Jadi seluruh kegiatan keumatan Rasul lakukan di masjid. Tentu saja kalau sekarang seperti itu juga kurang ideal, karena persoalannya mungkin lebih luas dan sebagainya, lebih banyak persoalannya. Lalu masjid juga fungsinya lebih ditekankan kepada rumah ibadah. Tapi bukan berarti masjid itu hanya untuk sujud dan rukuk. Tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan sosial, urusan jamiah, urusan kemasyarakatan. Itu kental. Oleh karena terima kasih di sini ada Pak RW, ada Pak RT. Maka ini adalah juga tempat untuk musyawarah kepentingan masyarakat. Cuma satu barangkali kendalanya, masyarakat tidak seluruhnya Muslim. Di situ aja bedanya. Sehingga Pak RW, Pak RT membahas urutan umat yang luas di masjid, di mana masyarakatnya tidak muslim semua, menjadi kurang ideal. Tapi sepanjang kepentingan utamanya urusan umat Islam yang mayoritas, tidak masalah bicara di masjid. Pak RW itu memusyawarahkan di masjid karena untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Tapi yang khas non Islam mungkin ada pembicaraan yang lebih pantas di tempat yang itu teknis. Dewan terhormat, itulah fungsi masjid. Saya ulangi, memakmurkan, pertama membangun, kedua memfungsikannya sesuai dengan fungsi masjid. Fungsi masjid pertama adalah tempat ibadah sholat, disebutnya masjid atau musholla. Lalu tempat ibadah apa lagi? Tempat ibadah zakat bisa di sini, persiapan haji bisa di sini, pernikahan bisa di sini. Kata Rasul, aqlinun nikah, umumkan nikah itu di masjid saja, tempat umum. Boleh di masjid. Jadi banyak hal bisa kita lakukan di masjid sesuai fungsi masjid yang cukup luas, tidak sekedar untuk sholat, walaupun tetap dijaga kesucian masjid. Ya, kalau ada kegiatan yang bersifat ibadah sosial, tetap kesucian masjid dijaga dengan baik. Nah, jadi memakmurkan masjid adalah memfungsikan masjid sesuai dengan fungsinya oleh kita sama muslim. Lalu apa? Tentu saja merawat dan menjaganya. Karena masjid harus dirawat, tidak boleh roboh, tidak boleh rusak, tidak boleh tidak nyaman kalau ibadah, maka dirawat dengan baik. Itu memakmurkan masjid dengan merawat sebaik-baiknya. Jadi itulah intinya. Maka siapa yang mesti memakmurkan masjid? Kembali kepada ayat bahwa yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman
akhirat. Tidak ragu lagi kita semua beriman kepada Allah dan kepada akhirat. Berikutnya lagi yang paling penting adalah orang yang mendirikan sholat. Tidak ragu umat Islam suruh mendirikan sholat. Kemudian wa ita'iz zakah. Zakat juga dilakukan, infak fisabilillah juga dilakukan. Itu orang-orang bermakmur masjid. Lalu ada satu kata, punya mental yang tangguh, walam yakhsha illallah. Kalau sudah tidak pernah takut apapun kecuali takutnya kepada Allah, maka untuk makmur masjid adalah orang yang punya mental baja untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga pengorbanan kecil lah, yang penting ini bisa berjalan dengan baik. Kalimatnya walam yakhsha illallah. Orang itu tidak pernah gentar, tidak pernah takut, kecuali takutnya itu jika dimurkai oleh Allah. Berarti berjuang lurus dalam kebenaran, dalam kebaikan. Teman hormat, barangkali itu yang kita bisa hayati di dalam rangka semua kita wajib melibatkan diri dalam memakmurkan masjid. Bapak Ibu hormat, saya sering menyindir gini. Tadi saya katakan sebetulnya umat Islam tidak bisa lepas dari masjid. Sebab ada orang yang ke masjidnya setahun 2 kali, tapi nggak ada di RW sini lah. Hanya Pak RW nggak ada. Setahun 2 kali lebaran doang. Ada juga yang Jumatan doang, lagi dia senggak. Ya, tapi ada juga yang seumur hidup sekali. Bahkan seumur meninggal sekali. Seumur meninggal apa ya? Udah meninggal baru digotong. Tapi kan kesimpulannya kan tidak bisa lepas dari masjid. Kesimpulannya kan tidak lepas dari masjid. Walaupun tadi seumur hidup sekali atau seumur mati sekali. Nah, tetapi tetap ke masjid juga. Jadi menyadari itu, kalau begitu, insya Allah kita adalah bagian dari orang yang beriman seperti disampaikan dalam Al-Quran tadi. Sama-sama ikut memakmurkan masjid. Urusan yang telah diresmikan oleh masyarakat RW 9, kita dukung sama-sama, kita jalani sama-sama. Hal-hal yang kurang baik diskusikan baik-baik, usulan-usulan silakan disampaikan, nanti dipertimbangkan, pokoknya arahnya kepada kebaikan. Saya kira itu ya, karena sudah habis juga waktunya nih, sudah masuk isya. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kebaikan buat kita semua. Karena kita diterima dan diridhoinya, kekeliruan dan kesalahan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dipertahankan bersatu dalam kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa niyatul salihah wa ila nabi al-fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithmin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa kesalahan orang tua dan keluarga kami serta masyarakat kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mudahkan jalan kebaikan bagi kami untuk senantiasa taat kepadamu, menjalankan perintah-perintahmu, meninggalkan larangan-laranganmu. Ya Allah, telah kami bina masjid kami di tengah lingkungan kami semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar dapat memakmurkan masjid ini sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Mudahkan langkah kami dan langkah-langkah saudara kami untuk datang ke masjid untuk sujud, ruku, ibadah, sholat kepada-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang cukup untuk kehidupan diri kami dan dapat beramal soleh sesama hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, sehat walafiatkan kami agar senantiasa kami dapat melaksanakan ibadah kepada-Mu.
Ya Allah ya Rahman, anugerahkan hidayah, taufik, bimbingan, ilmu, kecerdasan kepada generasi penerus kami ya Allah, kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami. Jadikan mereka hamba-hamba yang cerdas, hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa, hamba-hambamu yang luas ilmunya, hamba-hambamu yang sukses kehidupannya, hamba-hambamu yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah, dan memajukan nama baik agamamu, agama Islam ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai Haris Basarno yang banyak menyampaikan nasihat dan tausiahnya. Mudah-mudahan untuk kita amali, untuk kita renungkan, dan selamat kepada DKM yang baru Bapak Agus Muslim. Amanah Anda jalankan, amanah Allah Anda tinggalkan. Sifat Quran Anda harus menjadi manusia yang legowo, yang bisa menjalankan umat, keluarga dan masyarakat. Jadi kami sebagai 09 mendoakan Bapak Agus mudah-mudahan sehat selalu. Dan saya sebagai pengacara mohon maaf